Enggak apa-apa, itu enggak perlu ditanggapi. Orang berubah tidak berubah itu kan urusan Pak Amin Rais. Yang kedua soal jabatan presiden 3 periode itu urusan partai politik dan MPR ya. Di kabinet enggak pernah bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya. Mahfud MD ya, yang jadi Menko Polhukam ya, yang jabatannya lumayan tinggi ya. Ini Mahfud, tetapi Mahfudnya sekarang sudah agak berbeda, jauh berbeda ya. Itu urusan partai politik, mau mengubah mau enggak. Kalau Pak Jokowi yang saya dengar, dan saya kira saudara punya jejak digitalnya, kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden lagi, kata Pak Jokowi nih, itu hanya 2 alasannya. 1 ingin menjerumuskan, 2 ingin menjilat. Itu kan kata Pak Jokowi. Jadi jangan diseret-seret ke kabinet lah, urusan itu diskusinya MPR dan di parpol-parpol lah. Dan itu haknya, kan asik baca-baca begitu, itu enggak apa-apa. Tetapi kalau pemerintah enggak punya wacana tentang mau 3 kali, mau 4 kali, 5 kali, kita undang-undang dasar yang berlaku sekarang aja. Gitu, cukup ya? Lebih baik tidak usah amandemen. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1 ingin menampat muka saya, ya. Yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu aja. Jadi sekarang sudah ada semacam publik opini ya, yang mula-mula samar-samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR, ya mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak presiden itu bisa dipilih 3 kali. Nah, kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari awal kan kayak Pak Amin Rais, ngomongnya kayak comberan, hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Kalau Anda sebut pemerintah tidak benar, berarti Anda kirim orang salah. Kan pemerintahan itu ada Jokowi, ada wakilnya Pak An. Jadi udah deh, nggak usah. Saya kira penting ya, karena saya kira sudah terlalu overdosis hujatan-hujatan yang terlontar politik kan ini. Karena misalnya, ya saya agak ngeri juga terakhir kapan tuh 2 hari lalu Pak Amin bilang menuding fotonya Jokowi ini akan diturunkan oleh Allah gitu. Nah kalau besok ini tidak turun kan berarti Pak Amin yang tidak dipercaya Allah. Iya kan, kalau ini tidak turun. Iya makanya. Enggak, maksud saya berarti omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. Karena dia bilang Allah akan menurunkan, ternyata Allah tidak menurunkan. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Pak Amin tuh sering terlanjur begitu. Lalu sering bilang ongkang-ongkangnya, dia dulu juga gajinya besar. Dan rasanya gaji maki-maki terlalu berlebihan juga enggak baik. Ada orang mengatakan, Pak Mahfud tuh kok sekarang bela Pak Jokowi? Mana saya? Coba kalau Anda tahu, mana saya pernah membela Pak Jokowi? Enggak. Mana? Coba dalam kasus apa? Enggak. Saya waktu itu menghantam Setia Novanto, lalu dibilang, oh Pak Mahfud sudah DPP, sekarang bela pemerintah, menghantam Novanto. Novanto tidak dihantam oleh Pak Jokowi. Saya menghantam sendiri. Enggak ada kaitannya. Enggak ada sama sekali. Saya mau tanya, di mana saya membela? Enggak. Saya bicara kebijakan saja. Semua saya kritik yang ini gitu. Cuma kalau saya ditanya, sekarang kok menjadi muji-muji Pak Jokowi? Mana saya pernah memuji? Coba saya ingin tahu berita satu pun saya pernah memuji Pak Jokowi. Enggak. Tetapi saya juga tidak mencaci. Nah, ketika memang pernah ketika suatu saat ditanya, kelemahan Pak Jokowi itu apa gitu? Atau kekuatan Pak Jokowi apa? Kok
kok kuat sekali meskipun sudah digoyangkan. Saya bilang kekuatannya begini, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari, salahnya korupsinya enggak ketemu, enggak pernah korupsi, keluarganya enggak ikut-ikut ngurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya enggak ada, meskipun mungkin dari sudut manajerial lemah. Saya cuma pernah bilang begitu, itu pun di luar negeri, di Mesir saya bilang, dalam sebuah pertemuan PI ada yang tanya begitu, saya bilang, ya itu coba, itu lawannya udah cari salahnya korupsinya, enggak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia, kalau ada gitu. Inilah pernyataan Amin Rais saat menyampaikan tausiah setelah menghadiri gerakan Indonesia Sholat Subuh berjamaah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan Jumat lalu. Pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional ini menuai kontroversi. Amin tak membeberkan partai apa saja yang masuk kategori partai setan. Meski Amin tak membeberkan partai apa saja yang masuk kategori partai setan. Dikutip dari cnnindonesia.com, usai acara, Amin menyatakan bahwa yang ia maksud adalah cara berpikir, bukan partai dalam konteks politik praktis. Itu, jadi jadi yang harus kita pahami adalah bahwa bagi di lingkungan masjid, apa yang disampaikan Pak Amin itu udah biasa begitu ya. Tapi memang saya juga harus mengakui Pak Amin memang jelas tidak bermutu, ya, tidak sesuai dengan cita-cita apa yang dijanjikan, maka mengapa kita tidak lantas mengambil peran yang lebih nyata lagi, ya, supaya dijewer, ya, kalau sampai tidak delivernya tidak melaksanakan janji. Kalau ternyata sudah 6 bulan jebolnya nggak bisa apa-apa, nanti kita buat perhitungan. Nanti saya mau ketemu Pak Amin Rais biar dijewer kalau. Jadi saya merasa saya dikerjain sama Amin Rais. Dan saya berkali-kali ngomong seperti ini terbuka di TV. Dan sampai hari ini Amin Rais tidak pernah membantah. Kalau dia bantah, saya akan ladenin. Tapi ada cerita lucu. Jadi cerita lucunya gini. Gus Dur udah jadi presiden ya ceritanya kan. Saya Menteri Kehakiman. Ya, Gus Dur kan ngobrol sama saya di istana. Macam-macam ngobrolnya. Saya bilang, Gus, saya mau nanya sesuatu. Apa maksudnya? Saya ceritakan waktu Pak Habibie ditolak. Kita rapat di Pak Habibie. Pak Amin datang. Pak Amin tuh Gus, saya bilang, saya mau cari Gus Dur dan dia mau kembali ke rumah Habibie sebelum jam 6. Tapi Pak Amin tidak pernah kembali. Saya mau tanya nih, Pak Amin ketemu Gus Dur nggak? Ketemu, kata Gus Dur. Di mana Gus Dur? Di Hotel Mulia. Pak Amin ngomong apa? Dia bilang gini, Gus, ini semua udah selesai. Terus saya tanya, ya selesai itu apa, Mas? Ya pencalonan presiden. Lah maksudnya apa? Ya Gus Dur mundur. Katanya Pak Amin ke Pak Amin. Gus Dur. Terus saya bilang gini sama Pak Amin. Lah Pak Amin, dari dulu itu kan saya tuh tak pernah mau jadi calon presiden. Yang mencalonkan saya itu kan Mas Amin. Jadi kalau sekarang saya disuruh mundur, ya silakan Mas Amin panggil wartawan, umumkan. Gus Dur saya tarik mundur sebagai calon presiden, silakan. Dia bilang, terus Amin bilang, ya diem. Katanya. Coba, katanya Mas Yusril, berani nggak Mas Amin ngumumin di depan wartawan? Gak bakal berani dia, katanya. Oh gitu Gus, ya. Hehehe gitu. Dia bilang, Mas Amin tuh mau ngeliciin saya. Dia nggak ngerti, wong saya ini mbahnya licik.